Karena Satrio Piningit itu adalah cahaya Tuhan itu sendiri. Cahaya Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Sebenarnya Satrio Piningit itu adalah cahaya yang memimpin jagat alit ini. Jagat alit ini dipimpin oleh cahaya itu atau dipimpin oleh nafsu kita. Siapa yang tidak kenal dengan Satrio Piningit? Kita sebagai warga masyarakat Nusantara sudah pasti pernah mendengar ramalan tentang Satrio Piningit. Sebenarnya siapa Satrio Piningit itu? Satrio Piningit diramalkan akan memimpin dunia. Kedatangan Satrio Piningit akan membuat dunia ini subur, makmur, adil, dan sejahtera. Tapi mari kita masukkan ke dalam diri kita. Kita cari sang satria yang ada di dalam diri kita. Karena sebenarnya ramalan tersebut itu sejatinya adalah untuk menemukan jati diri kita ini. Kita masuk ke dalam jagat alit kita. Karena jagat itu ada dua, jagat alit yaitu raga kita ini, dan jagat ageng yaitu alam semesta. Kita jangan terfokus hanya kepada jagat ageng. Kita kenali dulu jagat alit kita. Jagat alit kita itu dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh nafsu kita atau dipimpin oleh jiwa yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita ini. Dalam ramalannya, jika jagat ini dipimpin oleh Satrio Piningit atau satrio yang tersembunyi itu, maka jagat ini akan subur, makmur, adil, dan sebagainya. Semua ramalan itu harusnya kita masukkan ke dalam diri kita. Diri kita itu dipimpin oleh siapa? Jika diri kita dipimpin oleh satria yang tersembunyi itu atau satria Piningit, maka kita akan merasakan kedamaian, ketenangan, dan sebagainya. Jadi kita jangan hanya terfokus kepada apa yang ada di luar diri kita sehingga kita lalai dengan jati diri kita sendiri. Dalam ramalannya, kemunculan Satrio Piningit akan membuat umat menjadi sejahtera. Kita masukkan ke dalam diri. Dalam diri pun ini umat begitu banyak. Dalam diri ini mencakup segala apa yang ada di luar diri. Sedangkan dalam diri kita ini dipimpin oleh siapa? Kita cari satria tersembunyi yang ada di dalam diri kita. Jangan kucilkan, jangan kerdilkan pemahaman kita. Jangan dikecilkan, jangan dikerdilkan pemahaman kita. Kita hanya memikirkan dengan satria yang akan memimpin dunia. Tapi kita lupa bahwa jagat kita ini entah dipimpin oleh siapa. Satrio Piningit itu bukan pria maupun bukan wanita. Karena Satrio Piningit itu adalah energi yang maha dahsyat. Karena Satrio Piningit itu adalah cahaya Tuhan itu sendiri. Cahaya Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Sebenarnya Satrio Piningit itu adalah cahaya yang memimpin jagat alit ini. Jagat alit ini dipimpin oleh cahaya itu atau dipimpin oleh nafsu kita. Kita pahami konsep Satrio Piningit dan kita masukkan ke dalam diri. Satrio Piningit dikabarkan sangat menderita, sangat sengsara, mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Bagi para jalan penempuh ketuhanan atau pencarian Tuhan atau kemakrifatan
atau mencari jati diri, sudah pasti akan melewati itu semua. Semua akan melewati perjalanan kesandung kesampar. Dan Satrio Piningit, raja tanpa mahkota. Diri kita ini, diri sejati kita itu adalah raja yang tanpa mahkota. Dia sangat terhormat, dia sangat berwibawa, dia sangat adil, dia sangat menginginkan keimanan. Dia itu adalah cahaya Tuhan, tapi dia tidak dihormati atau tidak gila hormat. Jadi yang dimaksud Satrio Piningit itu sejatinya adalah diri dalam diri kita sendiri. Diri sejati kita. Kita harus mengenalnya. Kita harus mencarinya. Tapi memang dalam pencariannya kita akan dihadapkan dengan permasalahan yang bertubi-tubi, dengan penderitaan, kesengsaraan yang sangat luar biasa. Kenalilah jati diri kita, karena jati diri kita itu adalah suci. Jadi jati diri kita itu tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Jangan hanya terfokus dengan apa yang ada di luar diri, karena sejatinya yang ada di luar diri itu adalah cerminan dari diri pribadi kita. Seumpama di negara ini dipimpin oleh seorang yang mempunyai power luar biasa, tapi jika diri kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Karena sejatinya kebahagiaan itu datang dalam diri kita sendiri. Sejatinya ketenangan itu ada di dalam diri kita sendiri. Jangan hanya terfokus dengan apa yang ada di luar diri kita. Kita mempunyai harta sebanyak apapun, tapi jika kita tidak bisa bersyukur, maka harta itu tidak akan bisa membuat hati kita damai. Justru harta yang kita miliki bisa membuat kita semakin menderita. Karena apa? Karena kita mempunyai rasa kekhawatiran. Khawatir mungkin hartanya diambil oleh orang, khawatir mungkin hartanya akan dicuri dan sebagainya. Jadi jika diri kita dipimpin oleh Satrio Utomo atau satria yang tersembunyi dalam diri, maka harta bukan patokan kebahagiaan. Kita boleh mempunyai harta sebanyak mungkin, tapi jangan lupa kita pun harus bisa mensyukuri apapun yang ada. Kita harus nerimo ing pandum, karena kebahagiaan bukan diukur dari seberapa banyak materi, tapi kebahagiaan diukur dari seberapa besar kita bersyukur. Jadi jika raga kita ini dipimpin oleh satrio yang ada di dalam diri kita, maka kita akan mengalami atau merasakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman seperti yang diramalkan oleh para leluhur-leluhur kita. Jika Satrio Piningit muncul, maka negara ini akan gemah ripah loh jinawi. Jika Satrio Piningit yang ada di dalam diri kita muncul memimpin raga ini, maka kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan sejati. Mari kita belajar untuk menemukan satria yang ada di dalam diri kita, karena sekarang sudah zamannya, zaman perubahan, cokro manggilingan. Kita harus mempelajari, memahami, dan menemukan jati diri kita. Diri kita itu yang mana? Diri kita itu siapa? Temukan diri kita yang tersembunyi di lubuk hati. Karena sejatinya kita bukan raga ini. Jangan hanya terfokus kepada raga,
Raga ini hanyalah kendaraan. Raga ini hanyalah kendaraan. Ada yang mengarahkan. Carilah sang juru selamat dalam diri kita, karena beliaulah yang akan membimbing kita, yang akan menuntun kita menuju Tuhan penguasa alam semesta. Ikutilah jalan beliau, karena beliau sangat menginginkan keimanan untuk semua manusia. Dan jiwa luhur atau satrio piningin itu ada di lubuk hati semua manusia. Beliau tersembunyi. Carilah beliau dalam diri kita. Jika kita sudah dipimpin oleh beliau, maka kita akan merasakan kebahagiaan hakiki. Jangan hanya terfokus dengan apa yang ada di luar diri, karena apa yang ada di luar diri itu adalah cerminan diri kita. Semakin banyak orang yang menemukan jati dirinya, yang mengenal jati dirinya, maka energi dari orang yang sudah menemukan jati diri itu akan terkumpul, itu akan mematet di langit Nusantara, sehingga Nusantara akan memunculkan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bekerja untuk rakyat, pemimpin yang menjalankan asas Pancasila, pemimpin yang menjalankan demokrasi dari rakyat untuk rakyat, kembali kepada rakyat. Semua itu berawal dari diri kita, dari diri kita masing-masing. Semakin banyak orang yang menemukan jati dirinya, maka power energi yang akan memadat di langit Nusantara ini akan memunculkan pemimpin yang mempunyai aura luar biasa, yang bisa menggetarkan dunia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno, beri saya 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Jadi pemimpin Nusantara itu pun membutuhkan dukungan atau support dari masyarakat Nusantara, dari kita semua. Munculkanlah jati diri kita agar bangsa ini menjadi mercusuar dunia. Karena konsep ini adalah seperti tumbuhan, seperti pohon, dari akar sampai atas harus saling menopang, harus saling membantu satu sama lain. Mari kita masuk ke dalam diri untuk menyadari diri sejati kita itu siapa. Jangan pernah mengkerdilkan pemahaman kita, jangan pernah membatasi diri kita, karena kita itu sejatinya sama. Tuhan menciptakan kita itu sama, power yang sama, energi yang sama. Hanya saja kesadaranlah yang berbeda. Mari kita sadar ke dalam diri bahwa kita itu sebenarnya adalah khalifah sang satria yang memimpin dunia, tapi dunia jagat alit ini. Kita itu harus mempunyai konsep untuk memimpin jagat kita ini, jagat alit dan jagat ageng.